Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi teks negosiasi. Pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding antara satu pihak dengan pihak yang lain guna mencapai kesepakatan bersama. Jika ada yang bertanya, apakah jika tidak adanya kesepakatan tetap dikatakan sebagai negosiasi? Ya, tetap dikatakan negosiasi, tetapi dikategorikan dalam negosiasi yang gagal. Berikutnya, jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi skala besar. Maksudnya, negosiasi ini biasanya dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negosiasi jenis ini biasanya mengandung konflik. Contohnya, ada warga negara Indonesia yang disandera oleh negara asing. Nah, dibutuhkan perundingan atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jenis-jenis negosiasi berikutnya adalah negosiasi skala menengah. Negosiasi ini biasanya berlaku antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya. Contoh, antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, antara perusahaan yang satu juga dengan perusahaan yang lain, atau antara pembeli dan penjual. Dan jenis-jenis negosiasi yang terakhir adalah negosiasi skala kecil. Negosiasi ini biasanya bersifat personal atau pribadi. Contohnya negosiasi antara orang tua dengan anak, negosiasi antara guru dengan siswa. Nah, gimana contohnya? Misalnya kalian bernegosiasi kapan nih deadline ngumpulin tugas, atau kalian minta tambahan uang jajan kepada orang tua kalian. Oke, poin selanjutnya yaitu unsur-unsur yang membangun teks negosiasi. Unsur pembangun negosiasi yang pertama ialah adanya partisipan. Maksudnya, adanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawarkan. Tetapi pada beberapa negosiasi seperti negosiasi skala besar, biasanya tidak hanya antara partisipan tetapi membutuhkan pihak ketiga. Gunanya berperan sebagai penengah atau perantara proses negosiasi. Unsur pembangun negosiasi yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Misalnya antara penjual dan pembeli. Kalau pembeli pasti menginginkan harga yang murah, sedangkan kalau penjual menginginkan keuntungan. Lanjut, yang ketiga, unsur yang membangun teks negosiasi adalah adanya pengajuan dan penawaran. Contohnya, misalnya negosiasi antara ibu dan anak. Bulan ini mama kasih kamu uang jajan 15.000. Ya mama, bisa nggak tambah 5.000 buat uang pulsa? Nah, jadi si ibu mengajukan uang jajannya sekian, kemudian anaknya menawarkan sekian. Dan yang terakhir unsurnya adalah adanya kesepakatan. Oke, next poin selanjutnya yaitu struktur teks negosiasi. Struktur yang pertama ada yang disebut dengan orientasi. Orientasi maksudnya di sini adalah pembuka atau pendahuluan dalam teks negosiasi. Jadi biasanya berisi sapaan, salam, dan basa-basi antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Contohnya, permisi Pak, Assalamualaikum, saya mau beli pepaya. Kata Assalamualaikum atau permisi itu adalah merupakan orientasi. Struktur negosiasi yang kedua adalah pengajuan. Di pengajuan berisi di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang akan dinegosiasi. Contoh, pembeli menanyakan, Pak, ada buah pepaya enggak? Penjualnya menjawab, ada Mbak, butuh berapa kilo? Dan struktur yang ketiga adalah penawaran. Nah, penawaran merupakan puncak dari negosiasi karena ada proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, antara pembeli dan penjual. Seperti tadi, setelah diketahui bahwa pepaya itu ada, penjual menawarkan berapa kilo. Setelah tahu harganya, kemudian pembeli akan menawarkan harga pepaya tersebut. Struktur teks negosiasi yang keempat adalah persetujuan.
Persetujuan berisi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Seperti contoh sebelumnya antara pembeli dan penjual buah pepaya. Adanya persetujuan menentukan hasil akhir dari sebuah negosiasi. Apakah negosiasi itu berhasil atau gagal? Dan struktur teks negosiasi yang terakhir adalah penutup. Biasanya penutup berisi ucapan terima kasih atau ucapan selamat antara kedua belah pihak karena telah selesai melaksanakan negosiasi. Oke semuanya, sekian materi kali ini dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.